Autoimun, itu dikenanya di wajah. Itu pun ya nggak ada obatnya. Mau tambahkan aja, dulu sebelum saya dapat poster dari Bang El, perut saya tuh selalu bengah. Saya bisa sampai 3 hari nggak makan. Udah putus, tapi dia masih basah posisinya saat ini. Lama-lama dia akan mengering, mengecil, nanti akan keluar. Inilah efeknya ibu yang tadi itu disebutkan pendarahan terus. Memang Mas Riko tadi bilang seperti ada serabut-serabut ya? Iya Bu. Itu memang keluar. Oh keluar ya Bu ya? Bersama dengan pendarahan. Untuk autoimun. Posisi pertama yang harus diperhatikan itu ini bagian otak belakang yang bukan otak belakang di atas ya, tapi di bawah di leher itu. Energi kehidupan itu sedang diposter seperti orang minum jamu, rasanya itu pahit awal-awal tapi akan mendapatkan kesehatan di hari-hari berikutnya. Susah sekali makan. Tapi sekarang tidak. Makan berapa aja, ayo. Selamat malam semuanya di sini untuk keluarga RSN di grup maupun dari YouTube, di Instagram dan Facebook semuanya selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Paulina. Ibu Paulina yang berada di mana Ibu Paulina? Saya berada di Utrecht, Nederland. Iya, selamat malam dan juga selamat malam. Untuk tim RSN ada Mas Ari di sini, ada Bang El juga. Ada Mas Riko dan ada Mas Taufik. Selamat malam semuanya. Selamat malam Rahayu. Malam Ayu. Oke, sekarang di sini kita bersama dengan Ibu Paulina yang ada di Belanda. Kita akan mengadakan bincang-bincang dengan narasumber yang telah bergabung dengan RSN di sini tentang pengobatan ya Bu Paulina ya? Iya. Dan Bu Paulina bisa ceritakan keluhan penyakitnya? Saya itu mempunyai mio dari saya remaja, waktu masih di Indonesia sudah pernah diambil, tapi sepertinya muncul lagi. Jadi pada saat saya menstruasi sangat kesakitan dan kalau saya tidak minum obat bisa pingsan. Terus yang kedua saya ada autoimun, itu dikenanya di wajah. Itu pun ya nggak ada obatnya. Jadi 2 minggu yang lalu, 28 April ya tepatnya, saya tanpa sengaja lihat videonya Bang El di YouTube. Di situ saya lihat dan saya tertarik dan kontak Bang El hari itu juga. Alhamdulillah, puji Tuhan. Syukurlah, terima kasih Bu, ikut senang. Lalu di sini Ibu dengan keluarga tinggal di Belanda. Lalu setelah sejauh mana ikhtiar untuk kesembuhan penyakitnya sebelum bertemu di RSN itu kan Ibu mengalami ini segala macam miom, segala sakitnya ini. Tapi setelah bertemu dengan RSN dan ketemu dengan Bang El, dibantu dengan Bang El, pengalaman-pengalamannya bagaimana Ibu? Setelah dengan Bang El berdua, dengan link dengan Bang El? Ya, jadi 2 hari setelah bergabung di booster sama dengan Bang El, badan saya jauh lebih segar ya, terasa itu. Dan kebetulan pada saat bergabung itu miom saya sedang kambuh dan autoimun juga. Yang kelihatan jelas yang di wajah dari bengkak begitu jadi baik pada hari kedua. Hari kedua. Ya, hari kedua. Iya, betul. Dan ya badan saya rasa lebih segar. Biasanya kalau saya bangun tidur pagi,
selalu sakit-sakit ya di telapak kaki, di telapak tangan, terus sendi-sendi rasa sakit. Dan saya selalu kedinginan. Kedinginan bukan dingin dari luar, tapi seperti dari dalam, di darah itu dingin. Nah, setelah 2 hari itu, ya, saya rasa badan itu sudah mulai panas. Panasnya dari dalam. Saya biasanya kalau nggak tahan dingin, saya biasa minum wine gitu. Karena saking dingin yang nggak tahan. Sekarang udah nggak perlu. Senang mendengarnya Ibu ya, luar biasa ya. Wow. Setelah itu kesehatannya dengan keluarga, perkembangannya dari Ibu gimana ketika ada kesembuhan, keluarga mengetahui ini, mungkin rekan kerja Ibu atau teman-teman yang lain, klien mendengar Ya, kabar Ibu ini? semua Bagaimana? senang ya. Senang sekali. Jadi saya bercerita ke teman-teman, ke guru saya, suami, anak, mereka senang. Mau kepingin ini apa namanya? Nanti kalau RSN ke Belanda, mereka kepingin ketemu. Wow, luar biasa. Tanya Ibu, terima kasih. Yes. Iya, di sini mungkin Mas Ari atau Mas Riko atau Mas Taufik atau Mas Fadi di sini mungkin dengan kesembuhannya Ibu Paulina dan juga Bang El ini bagaimana tanggapannya? Halo, selamat malam semua. Ini wah, sangat luar biasa dari testimoninya Ibu Paulina. Jujur ini, aduh, empat aku mulai langsung mekar terus gitu, wow, gitu, bahagia banget gitu. Karena disinilah ya yang selalu Bang El utarakan gitu kan, mau di posting, mau di grup dan semuanya, dan kita juga semua tentang energi, frekuensi dan vibrasi. Disinilah ya, jadi energi itu memang terlingkup di elipsnya alam semesta ini gitu. Dan frekuensi itu kan hanya disinilah itu apa sambungan daripada gelombang frekuensi yang dipancarkan oleh sel neuron otak. Ketika seseorang memang udah mencapai tahap level tertentu, disitulah dia itu bisa mensinkronkan. Seperti ibaratnya gini loh, kita gelombang radio atau gelombang HP. Ketika sinkron itu maka akan masuk. Disitulah nanti terjadi vibrasi energi. Dan di sini saya jelaskan lagi, kenapa Ibu kok bisa istilahnya itu mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa sekali dalam kurun waktu 2 hari tadi ya saya perhatikan. Iya, 2 hari, karena disinilah jika seseorang sudah melewati, saya juga sering kembor-kembor kan ya, apa bahasanya itu, seseorang harus mengalami kenaikan dimensi kelima, karena di sini kita orang sedang berada di posisi dimensi kelima, itu cahaya, itu udah lewat antara dimensi keempat, ruang dan waktu. Disinilah kita permainan energi, frekuensi, vibrasi. Makanya nggak ada yang nggak mungkin ketika seseorang itu melewati. Kalau secara medis ataupun secara fisika biasa, itu memang suatu hal yang sulit untuk dipahami. Tapi kita di sini enggak, karena kita membahasnya tentang fisika kuantum. Disitulah matematika Tuhan berada di situ, rahasia Tuhan, rahasia di balik rahasia di dunia ini dapat dikaji oleh fisika kuantum. Dan yang terjadi di Ibu saat ini yaitu prosesnya bukan lagi proses kimia, melainkan udah proses alkimia. Secara energi ya ini ya. Kita belum bertemu loh Bu, karena secara fisik kita masih belum memungkinkan ya. Kita orang di RSN kita masih di Jakarta ataupun di Indonesia, sedangkan Ibu udah di Belanda. Tapi suatu hari nanti yakin Bu, kita bakal membawa bendera Indonesia untuk keliling dunia atas nama Rumah Sehat Nuswantara. Malam. Silakan Mas Ari mau menambahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Rahayu. Ini kali pertama saya masuk ke Zoom yang model baru ya. Ada Bu Ayu, ada Mas Topik, semuanya juga. Ada Mas Riswati dan bintang tamu kita malam hari ini. Beliaunya dari Belanda. Rahayu Ibu. Rahayu Mas. Rahayu. Ya. 2 hari mengalami proses kesembuhan dari sekian tahun atau sekian bulan Ibu sakitnya sebelumnya?
8 tahun, 8-9 tahun. Kalau 8-9 Mion itu tahun. dari remaja. Remaja. Oke, siap. Dan luar biasanya dimensi ruang waktu sudah Ibu lampaui di sini, seperti yang dijelaskan sama Mas Riko. Ya. Itulah Wah, bukan bahagia keajaiban. sekali. Iya, bukan keajaiban kalau menurut saya ini. Ini suatu kewajaran karena memang manusia di level kesadaran masa sekarang atau zaman sekarang itu udah harusnya di situ. Kita udah bisa proses lebih cepat lah seperti itu. Dan kalau boleh saya tanya Ibu di sini, autoimun itu kalau dalam bahasa sederhana bisa dijelaskan itu seperti apa Ibu? Dimana kalau saya baca ya, saya sendiri juga nggak terlalu paham, tapi kekebalan tubuh menyerang diri sendiri. Jadi harusnya menyerang virus di luar, dia menyerang organ dalam. Di dalam fisik. Saya sendiri nggak tahu bagaimana. Oke. Jadi di situ pihak medis mungkin sekedar memberikan antibiotik saja atau penahan rasa sakit gitu ya. Iya, betul. Antibiotik itu pun sulit banget diberikan. Jadi diberikan kalau sudah benar-benar parah, baru diberi. Dan itu sekali saya sakit harus 1 bulan konsumsi sampai habis. Nanti misal saya sakit 2 minggu lagi saya sakit, berarti saya harus minum itu terus. Terlalu banyak antibiotik kan juga tidak baik ya. Oke, merusak Ya. sistem kekebalan itu sendiri kalau kebanyakan Ya. ya. Betul. Nah di sini sudah berapa lama join RSN Bu? 2 minggu. 2 minggu ya. 28 April tepatnya ya, 2 minggu lebih berapa hari. Kelas VIP? Iya, kelas VIP. VIP. Betul. Oke, mantap. Jadi kalau genap 1 bulan itu kurang berapa hari VIP-nya? Kurang 14, 16, kurang 12 hari. Ya, 12 hari kira-kira. 12 hari lagi Ibu sembuh. Ya. Amin. Dan sekarang sudah sembuh. Ya, disitulah letak keyakinan kita kepada Tuhan. Diberikan kesembuhan atas dasar keyakinan kita sendiri. Seperti itu. Self healing masih dipakai Ibu? Masih. Oke. Apa yang dirasakan waktu self healing 5 hari pertama, apa yang dirasakan? Masih ingat nggak? Yang saya rasa ini untuk yang atas, pinggang ke atas itu tidak terlalu banyak seperti terlalu banyak misal panas atau bergetar gitu, tidak terlalu, tetapi mulai cakra dasar bawah itu seperti kayak di bunker gitu, mulai pinggang ke bawah. Oke, keringetan apa enggak Bu waktu itu? Enggak, karena di sini memang susah keringatannya. Oke, siap karena faktor cuaca ya Bu ya? Iya, betul. Terus punggung di belakang itu seperti kayak di strom gitu. Oh, ada energi mengalir ya lewat belakangnya. Betul. Dan itu di sini dari awal self healing sampai akhir self healing seperti itu terus sensasinya? Sekarang enggak, sekarang lebih lembut getarannya gitu, lebih nggak terlalu terasa. Kemarin malam saya mulai rasa dingin. Self healing mulai terasa dingin di aliran belakang punggung, iya. Atau seluruh tubuh? Oh, oke, siap. Punggung. Oh, punggung. Oke, sip. Mulai kemarin ya, biasanya panas. Jadi setelah itu kenapa ada bedanya, Mas? Ada. Jadi 5 hari pertama itu penggempuran karma, pemurnian kalau bahasa kita, pemurnian karma. Kita akan lahir membawa karma masing-masing ya. Di situ untuk menyelesaikan karma dulu kita bersihkan dari
atom-atom kecil kita, makanya sensasinya adalah aliran energi, dan aliran energi terbesar kita itu di tulang punggung, ya kan? Sumsumna kita atau kundalini kita, di situ adalah energi kehidupan, makanya energi kehidupan itu sedang di-booster. Sedang di-booster seperti orang minum jamu rasanya itu pahit awal-awal, tapi akan mendapatkan kesehatan di hari-hari berikutnya. Nah, setelah biasanya sih kalau pembakaran karma itu memang 5 hari pertama itu seperti itu, rasanya nggak karuan, pegel ya kan. Terus kalau orang Jawa bilang tuh jarem-jarem lah, jarem-jarem di bagian mana gitu. Iya. Tapi setelah itu 10 hari, 15 hari udah mulai enakan tuh, kayak mau terbang ringan, nanti seger lagi gitu. Yang kemarin lehernya kaku ya Bu ya, terus Iya. enteng, ringan, heeh. Terus kita berpikirnya juga makin luas tapi nggak terlalu emosi kan gitu. Nah, itulah fungsi Itu self betul. healingnya sih. Heeh. Fungsi self healing itu di situ membuka kesadaran karena kita bermain atom energi. Di saat atom energi kita mulai aktif dan termurnikan di saat itu juga kita dialiri energi semesta yang positif karena vibrasi kita sudah positif. Kita adalah medan magnet ya. Magnet itu sudah positif, yang ditangkap juga positif. Nah, kalau Nah, semuanya yang dihisap atau yang diserap adalah kepositifan, maka apapun yang di dalam tubuh kita akan menjadi lebih baik lagi. Ditambah lagi meditasi dengan niat kesembuhan, makin cepat prosesnya, gitu. Nah, mantap lah Bu, 2 hari itu udah luar senang sekali. biasa. Udah 2 dari hari saya. saya mulai Hah? latihan nari. Nari. 2 Wah. hari dari sakit saya sudah mulai latihan nari. Biasanya Wah, kan waktu parah-parahnya nggak bisa. iya, heeh. Nah, ini juga bukan lucu atau aneh sih. Menakjubkan tuh gini, kalau menakjubkan tuh Ibu kalau di Belanda menari, kalau di Jawa mungkin Ibu bisa sambil panen padi 2 hari setelah sakit. Betul. Iya, kalau di Bener banget. Jawa ya kan. Mantap itu. Dan saya rasanya apa ya? Ya gembira gitu. Gembira terus rasanya. Saya lebih cenderung tertarik dengan kalimat bahagia tanpa sebab itu. Kalau gembira itu masih membutuhkan Iya, sebab. betul. Ya, Iya. itu yang dicari selama ini, kebahagiaan tanpa sebab itu. Dan Ibu eh, perlu sih, bukan harus, tapi perlu untuk menjaga moodnya. Kalau bahagia ya kita tetap menjaga rasa, pikiran kita, tingkah laku kita agar menjadi vibrasi itu yang positif gitu kan. Karena ketika keinginan kita untuk berbuat baik tertunda karena ya kurangnya rasa mensyukuri itu, mengeluh terus kayak seakan-akan kita itu selalu disiksa dan lain sebagainya, itu malah membangkitkan potensi yang hitam tadi, yang gelap tadi, balik lagi. Nah, apapun itu adalah kebaikan. Menjadi buruk ketika kita kurang sabar dan menerima. Nah, kuncinya di situ. Apapun itu adalah kebaikan. Ya? Iya, hanya kurang sabar dan menerima saja. Saya hanya kan itu, karena kesabaran itu gampang kok. Tinggal menunggu. Makasih ya Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Mas Ciko atas penjelasannya secara detail, dan kita akan melanjutkan bincang-bincang mungkin dengan Bu Paulina yang sudah lama bergabung. Tidak lama juga ya Bu ya? 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu. Wow, dengan penyembuhannya yang luar biasa cepat. Dan rasa bahagianya Ibu yang kata Mas Ari tadi tanpa sebab bisa dilakukan dengan aktivitas yang mungkin sederhana Ibu ya. Kita sudah bahagia rasanya di situ. Saya pun juga itu. Bahagia itu luar biasa memang. Betul, tidak bisa dibeli. Iya, benar-benar tidak bisa dibeli.
dengan hal Iya. yang sederhana kita sudah rasanya bahagia sekali di situ. Sayang sekali waktunya dengan Ibu di sini. Mungkin ada hal-hal yang kita sampaikan di sini dengan sharing-sharing meditasinya Ibu yang setiap hari dilakukan di RSN seperti biasanya ya. Ritualnya dengan RSN ada yang dibimbing oleh teman-teman tim RSN di grup, terutama oleh Bang El. Nah, di sini kita semua bisa merasakan luar biasa ya manfaatnya dari meditasi, Bu ya. Iya. Oleh meditasi dan dibantu Bang El terutama. Banyak dengan tim RSN. Mungkin ada yang ditambahkan oleh tim RSN di sini? Baik, selamat malam Ibu Paulina. Selamat malam Mas Ayu. Terima kasih pada malam hari ini bisa ikut bergabung bersama kami untuk Zoom meeting kali ini, khusus acara untuk Ibu ya malam hari ini ya. Terima kasih. Tadi saya menangkap seperti ini, Bu. Ini kita kan di Indonesia ya, RSN itu. Tapi Ibu di Belanda loh. Berapa kilo, Bu ya? Itu kan Nggak beda tahu benua. lagi. Ini sudah beda benua, tapi itu menandakan bahwa energi itu memang pintar ya. Jadi ketika kita melakukan healing atau Ibu channeling kepada grup dan Bang El semua, ternyata itu bisa sampai di sana. Nah, ini satu hal juga yang bisa kita garis bawahi bahwa dimanapun kita berada, ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang tulus dan juga terstruktur dalam hal ini, karena memang di RSN itu kan kita melakukan meditasi ini bersama-sama gitu ya. Jadi ketika kita lakukan bersama-sama dalam suatu waktu, dan meskipun kita berbeda jarak, itu terjadi yang namanya kolektif energi. Nah, kolektif energi ini ternyata terbukti sudah sampai di Belanda. Itu adalah hal yang menarik bagi saya, dan mungkin teman-teman di luar sana juga, Bapak Ibu sekalian juga bertanya-tanya, kenapa kok bisa sampai gitu ya? Kenapa kok saya ada, seumpamanya saya di Bogor, Bang El di Jakarta, Mas Ari di Nganjuk, terus Mbak Ayu ada di Sidoarjo. Sementara ini Bu Paulina jauh banget di Belanda, tapi bisa nyampe kolektif energinya. Nah, ini adalah satu hal yang menarik gitu. Nah, mungkin untuk hal ini nih yang soal masalah jalur energinya seperti apa, portal energinya seperti apa, ini Mas Riko nih yang bisa jelasin. Coba Mas Riko seperti apa, Mas Riko bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, jadi begini ya, sebelum saya menjelaskan tentang energinya itu, saya tadi udah sedikit itu meriset tubuhnya Ibu Paulina juga. Jadi gini, dari proses yang tadi itu memang awalnya itu saya lihat tuh memang wow, ini kayak ada dark shadow dari energinya gitu kan, dari energi tersebut memang kayak selalu dihantui perasaan gimana gitu loh, gitu apa sebenarnya jiwanya itu, jiwa murninya itu ceria loh, Ibu itu bagus gitu, cuman kok lu kayak dibayang-bayangi kegelapan kayak gitu kan, jadi paranoid. Nah terus ya setelah mengalami meditasi itu memang rasanya itu di tulang ekor atau mula darah. Nah disitulah memang itu asal muasalnya itu manusia itu titik semangatnya dari situ, semangat hidup, langsung lari ke jalur sumsumna. Nah oke, setelah itu kan sebenarnya gini Bu ya, ini aku juga tadi auto vision, ternyata memang kalau untuk autoimun, posisi pertama yang harus diperhatikan itu ini bagian otak belakang, yang bukan otak belakang di atas ya, tapi di bawah, di leher itu. Nah itu Bu ya, itu di dalamnya, ya di dalamnya. Itu dari situ dulu dia untuk cara healingnya, ataupun nggak tahu ya ini kalau untuk cara medisnya apa, tapi kita kan di sini fokus ke energi. Ini di sini dulu di dalamnya, tapi bukan otak reptil atau amigdala ya, bukan nih, cuman di sini aja di belakang, lalu lari ke bagian liver. Nah, antara dua titik organ itulah sebenarnya yang paling inti banget untuk kesembuhan dari autoimun. Setelah livernya itu dia optimal,
terakhir itu baru ke area jantung. Karena fungsi jantung tersebutlah untuk menyalurkan oksigen dalam darah. Di situ, ketika tiga titik utama ini, khususnya untuk Ibu Paulina ini optimal bekerja, insya Allah ini kesembuhan total. Gitu. Nah, untuk miomnya ini juga, ya udah aku lihat juga kok ini luar biasa sekali. Saat ini Bu ya, walaupun hanya dalam waktu 2 hari ataupun 2 minggu ini, itu udah 50%. 50% itu sudah mengalami kesembuhan. Sekarang gini, Amin. saya lihat itu miom itu kan kayak model apa ya, bakso lah ya, mau aku bilang nih, kayak bakso Ya. ada bakso itu di dalam rahim. Nah itu kan ada kayak apa sih namanya itu akar-akar gitu Bu. Akar-akar itu udah putus. Dia tuh kepada induk semang, dalam artian induk semang itu rahim ya, yang akan selalu menggerogoti sari-sari makanan di tubuh kita sendiri. Nah itu udah pada putus Bu, akar-akar tersebut. Udah putus, tapi dia masih basah posisinya saat ini. Lama-lama dia akan mengering, mengecil, dan nanti akan keluar. Inilah efeknya Ibu yang tadi itu disebutkan pendarahan terus. Karena dia si akar-akar itu udah mulai putus. Gitu. Nah selama ini kan yang kami lakukan di RSN gitu kan, pemotongan cord DNA kalau bahasa gitu kan, pemotongan karma. Nah inilah secara fisiknya, secara medisnya kita saksikan oleh semua gitu kan. Ini loh real gitu. Miom yang memang ada akar-akar itu yang nempel, itu serabut-serabut itu udah putus. Disitulah nanti ketika analogi sederhana gini nih, mungkin agak bingung kalau umpamanya kita berbicara tentang miom itu. Ketika ada parasit di sebuah buah pohon gitu kan, tumbuhan, parasit itu kan nempel. Nah akar-akar itu udah mulai copot gitu, udah mulai putus. Lama-lama dia akan mengecil dan mati kering. Itulah proses yang terjadi pada Bu Paulina saat ini. Untuk kesembuhan selanjutnya dirajinkanlah dengan teknik metode self healing. Itu benar-benar saya praktekkan waktu pertama memang abdomen Reiki oleh Bang El. Itu jujur saya awal itu memang masih meremehkan gitu kan. Cuman lama-lama ini luar biasa gitu. Dari pikiran kita lebih fokus, kita lebih powerful. Dari situlah. Jadi otomatis dong dari healing, keberlimpahan ataupun kebahagiaan yang lain itu menghampiri kita. Karena selama ini memang kayak keblok gitu. Secara energi ini ya, tubuh itu kayak keblok oleh banyaknya asap-asap hitam kayak gitu. Tapi dengan ini itu luar biasa sekali itu ya, kayak cakra muladhara itu mekar gitu. Udah kayak kelopak bunga itu Bu, udah segar kembali gitu. Makanya itu wajar. Jadi cakra membumi dulu gitu ke bawah, dari pinggang ke bawah dulu. Nanti lama-lama dia naik. Dan ini pun udah mulai mekar juga di anahata itu. Ini udah senang. Gitu. Walaupun yang gini ini ya, dari sudut pandang vision aku sendiri, anahata itu ada 3. Nah yang di luar, yang di tengah, dan paling dalam. Paling dalam itu hati nurani. Nah itu yang masih di luar, yang di tengah-tengahnya itu belum terlalu mekar untuk saat ini, nggak bisa dibohongin. Cuman pikiran Ibu udah enak. Nantilah Ringan. oleh Bang El, udah kita semua juga kita bantu untuk lebih ke membongkar energi Ibu yang kita angkat lagi supaya lebih bahagia. Nah untuk energinya sendiri gini kan, jadi gini loh, energi itu nggak usah heran. Kok ini bisa sembuh sih? Kita orang di Indonesia gitu, Ibu di Belanda, kok ini bisa sembuh? Sekarang gini deh, HP aja kita bisa nyambung. Karena energi itu seperti jaring laba-laba konsepnya itu. Itu sebenarnya itu. Apalagi ginilah, aku analogikan seperti ini. Amuba, hewan bersel satu. Itu aja ketika dipisahkan ini. Yang satu itu diusik, nanti yang satu lagi yang nggak diusik itu akan merasakan. Itu hewan bersel satu, apalagi manusia dengan sel neuron yang berbiliun-biliun sel banyaknya. Ketika itu seseorang aktif memancarkan, udah sangat luar biasa. Bumi ini bahkan alam semesta ini, jaring-jaringnya itu selalu terhubung. Inilah yang dimaksud dengan oneness. Kita menyatu dalam satu kesatuan. Simbol segitiga ini maknanya itu sangat dalam. Bahkan tuh cincin aku, maaf ini bukan promosi ya, tuh ini segitiga. Maksudnya dalam artian apa? Dalam artian disinilah saya juga selalu menerapkan simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari. Segitiga itu adalah ketika hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia.
Inilah terjadi. Dan ini bukan hanya teori semata, melainkan kita udah praktek langsung. Ya salah satunya kan ke Ibu Paulina ini. Gitu kira-kira. Jadi Iya. di sini nggak ada yang disebutnya itu mistis, komik ataupun itu enggak. Bagi aku, magic is logic. Iya, terima kasih. Silakan. Pak Ayu. Tadi saya boleh tambahkan, memang Mas Riko tadi bilang seperti ada serabut-serabut ya. Iya, iya, Bu. Itu memang keluar Oh, keluar ya, Bu ya? bersama dengan pendarahan. Aku yang jadi Memang merinding, Bu, sekarang, Bu. Jadi aku yang merinding, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Oh, berarti Iya. memang fisik banget ya itu ya, ada serabut-serabut itu ya? Memang. Iya. Iya, jadi gini ya, makanya lah dari awal itu aku selalu bilang parasit gitu. Karena parasit itu tuh ya, dia tuh gini loh. Secara vision, oke lah aku banyak lah orang bilang itu halu. Bahkan aku itu stres, sesat gitu. Whatever dengan semuanya itu gitu. Karena itu hanya masih berupa energi, belum ada satupun lensa yang bisa melihat itu. Tapi aku punya keyakinan, mata manusia, Tuhan itu menyempurnakan manusia. Itu sangat sempurna. Salah satu itu dari mata. Lensa manusia itu lebih canggih daripada teleskop Hubble sekalipun. Lebih canggih daripada mikroskop bakteri ataupun virus sekalipun. Mata manusia itu bisa zoom out, zoom in, bisa tembus pandang. Disinilah saya membuktikannya kepada semua gitu kan. Bagaimana tentang cara vision, dan ini Ibu Paulina sendiri pun mengakui. Seperti itu, Bu, kira-kira. Dan memang aku lihat itu kayak serabut-serabut itu udah pada putus. Bu. Karena kalau umpamanya untuk miom ini ya, Abang ini kan gini, aku percaya sekali ya dengan Bang El. Bang El itu memang, beliau itu oke lah, tidak bisa melihat, tapi dengan rasanya itu betul-betul secara energi itu set. Dia tahu apa yang harus dilakukan kepada ibu. Nah, itulah yang diputus dulu, Bu. Si serabut-serabut itu diputus. Kalau nggak diputus, hanya kita fokus gitu, umpamanya praktisi energi atau healer gitu, hanya fokus yang nembakin yang miomnya ini, itu aku yakin sebuah hal yang percuma. Gitu. Ibaratnya kalau perang itu, kita hajar dulu jalur-jalur yang putusin dulu. Ya, ketika itu putus, dia nggak ada lagi isapan lagi ke sari-sari makanan dalam tubuh, itu dia akan hancur sendiri, markas besar. Seperti itu konsep kami, Bu, dalam hal healing. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Mungkin, Bu? Iya. Mau tambahkan aja, dulu sebelum saya dapat poster dari Bang El, perut saya tuh selalu bengah. Saya bisa sampai 3 hari nggak makan, susah sekali makan. Tapi sekarang tidak. Makan berapa aja, ayo. Luar biasa. Iya, ternyata dulu saya dipikir itu reaksi dari, saya sakit mah. Jadi perut rasanya selalu penuh, tapi ternyata bukan. Cuman begitu ini, tulur. Ini untuk makanan ini nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba kalau bisa jangan makan kentang, Bu ya. Oh, oke. Karena Kentang ya? Ini cuma nanti ini kan hanya prediksi aku aja, aku juga nggak tahu pasti gimana. Itu dalam kandungan kentang ternyata itu bisa merangsang dari sel-sel kanker itu sendiri nanti. Gitu. Oke. Lebih baik ke ibu roti lah gitu kan, mungkin nasi kan di Belanda itu susah, Bu ya. Oh, saya makan nasi 3 kali. Oh, nasi ya, oh iya, syukur. Ada nasi di sini. Oh. Wah, bagus kalau begitu. Iya. Ini nggak tahu kenapa aku bayangannya loh, kok kentang maksud aku kenapa nih, aku doyan loh kentang goreng gitu kan. Oh, ternyata doyan banget. Ada zat tertentu gitu ya yang bisa merangsang kembali sel-sel kanker itu biar hidup lagi gitu di dalam tubuh kita. Itu dari kentang, aku nggak tahu. Nanti mungkin dari tim yang lain ataupun ibu sendiri kita belajar bersama lagi dari sini kan. Apa sih gitu alasannya itu kentang kok boleh gitu, untuk yang miom gitu, apalagi yang autoimun. Itulah, Bu, mungkin tambahan dari saya. Kasih ya, Mas. Iya, sama-sama, Bu Paulina. Thank you. Ya. Terima kasih, Mas Riko. Oke. Wah, itu pengalaman Ibu yang luar biasa.
dan sangat bermanfaat untuk banyak orang ya. Testimoni Ibu ini Terima kasih. ternyata real, sangat real. Benar kata Mas Riko tadi, kita ini di semesta ini adalah lautan energi ya. Dan tanpa batas, energi itu tidak melampaui ruang dan waktu dan tempat. Jauh pun bisa energi itu nyampe. Dan Iya ya. benar sekali itu Bu. Jadi karena semesta ini lautan energi, jadi bahkan dengan jarak jauh pun bisa nyampe di Belanda. Iya. Sekali gitu. Jadi memang kehebatan energi, dan energi itu bisa digunakan bisa melalui pikiran juga, kata-kata dan tindakan. Jadi karena itu melalui pikiran kita harus berpikir positif seperti kata Mas Ari tadi, dan kata pun juga itu seperti doa ya. Kata-kata itu adalah doa. Jadi kita mengucapkan apapun itu dengan baik, dengan positif, seperti afirmasi kita yang ada di RSN seperti itu. Dan tindakan kita untuk kebaikan pada sesama makhluk itu juga. Jadi energi itu akan kembali kepada kita semua. Jadi seperti ada frekuensinya, akan kembali lagi seperti itu. Jadi penjelasan Mas Riko dan Mas Ari di sini luar biasa, dan Mas Taufik itu sangat luar biasa. RSN memang luar biasa Ibu ya. Kita beruntung. RSN Banget. Manfaat. Nah, memang di sini tuh tindakan kita itu, jadi semesta itu sudah disiapkan. Yang non fisik itu sudah disiapkan. Energi itu tadi yang tidak terlihat itu tadi, karena kita memateri itu tadi. Jadi yang non fisik tidak kelihatan, ketika diafirmasi semua sudah disiapkan oleh semesta. Kita tinggal mengunduh manifestasi dengan ucapan yang baik, positif, pikiran juga, tindakan juga. Jadi bisa termanifestasi itu Bu. Dengan vibrasi positif, kita akan menarik seperti magnet, seperti kata Mas Ari tadi. Betul. Terima kasih. Mau ditambahkan Ibu mungkin di sini untuk pemirsa YouTube? Mungkin ada saya mau tambahkan, dulu saya memang sudah meditasi, tapi seringkali karena kesibukan dan lain-lain, nanti saya suka tunda dulu. Okay. Tapi apa ya? Di RSN saya belajar bahwa coba komit dengan saya mau meditasi, misal nggak sempat, begitu sempat langsung disusulkan. Jadi sedikit nggak apa-apa, sedikit. Misalkan kita 8 menit saya kerjakan 8 menit. Tapi saya tidak pernah lagi menunda. Misal terlambat ya, secepat mungkin saya langsung kerjakan. Jadi kalau dulu saya tuh, nanti malam saya langsung saja 1 jam. Tapi hasilnya ternyata lebih maksimal jika sedikit berapa kali daripada 1 kali dan terus lupa. Gitu. Itu saya rasakan di RSN. Dulu saya suka nunda. Sibuk nanti malam aja. Besok aja gitu. Jadi seperti merasakan kita mencintai diri sendiri ya Bu ya? Iya. Sambil dulu kan kalau meditasi harus benar-benar sendiri, tapi di sini saya belajar saat memang sibuk saya sambil jalan harus ke sana ke sini, meditasi nafas sadar itu bisa kita lakukan. Betul sekali. Jadi dimanapun bisa, tinggal diniatkan tuh. Iya. Kita bisa mengakses energi itu, diniatkan dengan pikiran, kita menarik energi itu dengan nafas sadar pun ketika kita beraktivitas. Betul. Belajar banyak saya di sini. Terima kasih. Dan di sini mungkin Ibu ketika bermeditasi bersama RSN, sebelumnya Ibu mengenal meditasi dari mana Ibu? Saya memang dari dulu.
Oh, sudah. Mungkin dari kecil ya sudah tertarik ke arah sana. Cuman memang belajar sana sini autodidak itu aja. Jadi nggak pernah benar-benar apa khusus belajar kayak misal belajar Reiki, belajar apa itu nggak pernah belajar khusus. Jadi ngikutin nalur ini aja. Emang dari kecil tertarik. Memang di RSN ini dibimbing sekali ya. Tiap hari Betul. kita bimbingan oleh Bang ini. Lebih Jadi, disiplin. Iya, betul sekali disiplin. Kalau terlambat langsung ikut. Kadang-kadang kan saya jam 10 ikut yang jam 10 pagi, di sini jam 5. Kadang ketiduran. Waker nyala, saya matiin lagi. Tapi begitu bangun saya ingat, oh ya, mesti langsung kerjakan. Lebih semangat ingat. Ya, dulu ditunda kalau dulu. Nanti malam aja dah, lagi repot gitu. Iya, ini seperti ritual yang kita kewajiban ya, bukan kewajiban tapi suatu keharusan. Karena itu bagian untuk mencintai diri sendiri kan, self healing juga. Jadi kalau kita rutinitas, continue kan, jadi juga akan terasa di tubuh kita. Nah, dengan kesadaran kita akan makin bertambah, dengan nafas sadar juga. Jadi dengan bimbingan di RSN ini memang luar biasa, Ibu. Kita sempat mendapatkan manfaatnya di sini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya. Oke, oleh tim yang lainnya mungkin mau ditambahkan lagi? Saya ingin minta tambahan ya dari Ibu terakhir nih Bu. Seandainya ada orang yang memiliki penyakit yang sama dengan Ibu menonton tayangan ini Bu ya, apa saran Ibu dan apa masukan Ibu juga kepada seluruh member RSN yang akhirnya menonton tayangan ini? Silakan Bu. Pengalaman saya, jangan pernah berhenti buat meditasi, karena saya pikir dari semua permasalahan yang kita miliki itu solusinya adalah meditasi, apapun itu. Walaupun masalah keuangan, masalah psikologis, masalah dark shadow, luka batin, apapun. Jalan kuncinya adalah di dalam meditasi. Dan tentu kita sangat senang jika teman-teman semua bisa bergabung bersama kami di sini. Meditasi bersama. Saya sendiri merasakan bahwa bagaimana vibrasi saya naik setelah saya mengenal Bang El. Memang luar biasa. Perubahannya hanya hitungan hari saya bisa rasakan. Saya tuh badan saya swak banget ya, lemah. Kena angin langsung. Sekarang jauh lebih segar. Enggak penyakitan lagi.